Luis Enrique kembali menorehkan prestasi besar di level Eropa setelah meraih gelar UEFA Champions League ketiganya sebagai pelatih. Pencapaian ini membuatnya sejajar dengan sejumlah nama besar dalam sejarah sepak bola Eropa seperti Pep Guardiola, Bob Paisley, dan Zinedine Zidane yang sama-sama mengoleksi 3 gelar Liga Champions. Meski masuk kelompok elit tersebut, rekor terbanyak masih dipegang oleh Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu sudah mengoleksi 5 trofi Liga Champions bersama AC Milan dan Real Madrid. Selain jumlah trofi, Luis Enrique juga punya catatan spesial lainnya. Ia menjadi salah satu pelatih langka yang mampu menjuarai Liga Champions bersama 2 klub berbeda, yakni Barcelona dan Paris Saint-Germain. Bayern Munich kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan melepas Michael Olise pada bursa transfer mendatang. Winger asal Prancis itu masih menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klub. Olise yang bergabung dari Crystal Palace pada 2024 langsung menunjukkan performa impresif bersama Bayern. Ia menjadi salah satu pemain kunci di lini serang berkat kecepatan, kreativitas, dan kontribusinya dalam mencetak maupun menciptakan gol. Pihak klub menilai Olise sebagai aset penting untuk proyek masa depan sehingga tidak ada rencana menjualnya dalam waktu dekat, meski beberapa klub top Eropa dikabarkan tertarik. Rafael Leao dikabarkan membuka peluang untuk meninggalkan AC Milan pada bursa transfer mendatang demi mencari tantangan baru di luar Serie A. Hal ini disampaikan dalam wawancara yang dikutip dari Sport TV, di mana sang pemain mengaku merasa sudah memberikan segalanya untuk Rossoneri dan siap melangkah ke pengalaman baru. Dalam pernyataannya, Leao menegaskan bahwa AC Milan telah menjadi klub penting dalam perkembangan karirnya, namun ia kini ingin mencoba level kompetisi dan lingkungan yang berbeda. Meski begitu, keputusan akhir mengenai masa depannya masih akan dipertimbangkan bersama klub dan pihak terkait. Hingga saat ini belum ada kepastian klub tujuan berikutnya, namun sejumlah klub top Eropa disebut mulai memantau situasinya. Chelsea dilaporkan tidak lagi melanjutkan rencana untuk merekrut bek Liverpool Ibrahima Konate, meski sebelumnya sempat masuk dalam daftar incaran mereka. Menurut laporan media Inggris Team Talk, Konate saat ini berada dalam situasi tidak pasti di Liverpool setelah pembicaraan kontrak baru disebut mengalami kebuntuan. Hal ini membuat peluangnya untuk hengkang secara gratis pada musim mendatang semakin terbuka. Masih menurut laporan yang sama, Chelsea kemudian mundur dari perburuan, sementara 2 klub besar Eropa lainnya, Real Madrid dan Bayern Munich, tetap menunjukkan ketertarikan dan terus memantau situasi sang bek. Kedua klub tersebut disebut masih mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrut Konate. Laporan media Inggris menyebutkan bahwa Enzo Maresca berpotensi memainkan peran penting dalam rencana Manchester City untuk memburu sejumlah pemain kunci Chelsea apabila dirinya resmi menangani klub tersebut menggantikan Pep Guardiola. Menurut laporan The Athletic, Maresca yang memiliki hubungan kuat dengan struktur Manchester City setelah pernah bekerja di sana, disebut bisa menjadi sosok kunci dalam proses rekrutmen pemain di Etihad Stadium. Beberapa nama pemain Chelsea seperti Enzo Fernandez dan Cole Palmer dikabarkan masuk dalam radar City sebagai bagian dari rencana perombakan skuad. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa Maresca dinilai memahami karakter pemain yang ingin direkrutnya. Gelandang Napoli Kevin De Bruyne secara terbuka mengungkapkan pandangannya terkait masa kepelatihan Antonio Conte di klub tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Belgia, Het Nieuwsblad, De Bruyne mengaku tidak sepenuhnya cocok dengan gaya bermain sang pelatih dan merasa lebih lega setelah Conte meninggalkan klub. De Bruyne menyebut bahwa perbedaan filosofi permainan menjadi faktor utama ketidaknyamanannya, karena Conte dinilai menerapkan sistem yang lebih defensif dan membatasi kreativitasnya di lini tengah. Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dengan saya. Kurang lebih demikian isi pernyataan De Bruyne. Ia pun mengaku lebih nyaman setelah sang pelatih pergi. Agen dari penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez dikabarkan akan segera melakukan pertemuan dengan pihak klub untuk membahas masa depan sang pemain di tengah meningkatnya rumor ketertarikan Barcelona. Menurut laporan media Spanyol, termasuk Diario AS, pertemuan tersebut dilakukan untuk meredam spekulasi yang berkembang luas terkait masa depan Alvarez. Pihak Atletico sendiri tetap menegaskan bahwa sang striker tidak masuk daftar jual dan merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang klub.
Meski begitu, rumor mengenai minat Barcelona terus berkembang di media Spanyol dalam beberapa pekan terakhir, termasuk kabar adanya pendekatan awal serta wacana penawaran besar untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Pelatih Genoa Daniele De Rossi dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru setelah berhasil membawa tim bertahan di Serie A musim ini. Menurut laporan media Italia, Genoa dan De Rossi telah mencapai kesepahaman untuk melanjutkan kerjasama setelah hasil positif yang diraih sejak sang pelatih datang pada November 2025. Pembicaraan mengenai proyek tim dan strategi transfer musim depan juga disebut berjalan lancar. Laporan yang sama menyebut bahwa manajemen Genoa puas dengan kinerja De Rossi yang mampu mengangkat performa tim dan menjauhkan klub dari ancaman degradasi. Karena itu, klub ingin memastikan mantan pelatih AS Roma tersebut tetap memimpin tim pada musim depan. Masa depan Ansu Fati tampaknya semakin mengarah untuk tetap bersama AS Monaco setelah klub Ligue 1 tersebut dikabarkan semakin dekat menyelesaikan kesepakatan permanen dengan Barcelona. Menurut laporan beberapa media Spanyol, Monaco telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian yang terdapat dalam kesepakatan peminjaman Fati. Negosiasi kini disebut memasuki tahap akhir dengan kedua pihak masih membahas detail kontrak dan penyesuaian gaji. Masih menurut laporan yang sama, pemain asal Spanyol itu juga dikabarkan merasa nyaman di Monaco dan terbuka untuk melanjutkan kariernya di sana. Sejumlah pemain rival dilaporkan menyindir Arsenal setelah kekalahan mereka di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain. Menurut laporan media Inggris Evening Standard, penyerang Manchester City Erling Haaland mengunggah foto dirinya sedang tersenyum bersama teman-temannya tak lama setelah Arsenal kalah lewat adu penalti. Unggahan tersebut dianggap banyak fans sebagai sindiran terhadap The Gunners, mengingat rivalitas yang sempat terjadi antara Haaland dan beberapa pemain Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Sementara itu, striker Tottenham Hotspur Richarlison juga ikut menjadi sorotan setelah mengunggah video bernada mengejek di media sosial usai kekalahan Arsenal. Kylian Mbappe berhasil meraih penghargaan sepatu emas Liga Champions 2025-2026 setelah menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 15 gol bersama Real Madrid sepanjang musim ini. Meski langkah Real Madrid terhenti di babak perempat final, jumlah gol Mbappe tetap tidak mampu dikejar para pesaingnya hingga kompetisi berakhir. Penyerang Bayern Munich, Harry Kane, finish di posisi kedua dengan 14 gol. Sementara itu, Kvaratskhelia, Anthony Gordon, dan Julian Alvarez sama-sama menorehkan 10 gol dan berbagi tempat di jajaran pencetak gol terbanyak musim ini. Prestasi tersebut semakin menegaskan ketajaman Mbappe di kompetisi elit Eropa. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memulangkan Marc Cucurella pada bursa transfer musim panas mendatang. Bek kiri milik Chelsea itu masuk dalam daftar pemain yang ingin didatangkan untuk memperkuat sektor pertahanan tim asuhan Hansi Flick. Menurut laporan media Spanyol Marca, Barcelona melihat Cucurella sebagai opsi ideal karena sudah memahami filosofi permainan klub setelah menimba ilmu di Akademi La Masia. Selain itu, performanya bersama Chelsea dalam 2 musim terakhir juga dinilai semakin konsisten. Meski begitu, upaya Barcelona untuk membawa pulang Cucurella diperkirakan tidak akan mudah. Chelsea disebut belum memiliki rencana melepas pemain berusia 27 tahun tersebut. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus semakin tidak pasti setelah negosiasi kontrak baru antara kedua pihak dilaporkan mengalami kebuntuan. Menurut laporan Football Italia, pembicaraan kontrak saat ini terhenti karena perbedaan terkait bonus penandatanganan dan tuntutan finansial dari pihak pemain. Vlahovic yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2026 disebut masih belum mencapai kesepakatan meski Juventus sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan perwakilan sang striker. Klub juga berharap pemain asal Serbia itu bersedia menerima pemotongan gaji dari kontraknya saat ini. Situasi tersebut membuat peluang Vlahovic hengkang pada bursa transfer musim panas semakin besar. Atletico Madrid dan Aston Villa dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan penyerang Manchester City, Omar Marmoush, pada bursa transfer musim panas mendatang.
Pemain asal Mesir tersebut mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa setelah kesulitan mendapatkan menit bermain reguler bersama Manchester City musim ini. Kondisi itu membuat spekulasi mengenai masa depannya di Etihad Stadium terus berkembang. Atletico Madrid disebut menjadikan Marmoush sebagai salah satu target untuk menambah kekuatan lini serang mereka. Namun, klub asal Spanyol itu harus bersaing dengan Aston Villa yang juga terus memantau situasi sang pemain. Real Madrid dikabarkan telah menyiapkan opsi alternatif apabila gagal merekrut Enzo Fernandez dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan yang dikutip dari El Debate, Real Madrid masih menjadikan Enzo Fernandez sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah. Namun, tingginya harga yang dipatok Chelsea membuat Los Blancos mulai mempertimbangkan opsi lain. Sebagai rencana cadangan, Madrid disebut mengincar Alexis McAllister yang saat ini bermain untuk Liverpool. Gelandang asal Argentina tersebut dinilai mampu memberikan kualitas yang dibutuhkan dengan biaya transfer yang lebih realistis dibanding Enzo Fernandez. Mason Greenwood dikabarkan masuk dalam daftar incaran AS Roma pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Roma mulai serius memantau situasi Greenwood setelah penampilannya yang cukup impresif bersama Marseille musim ini. Performanya dianggap mampu menambah ketajaman lini serang tim ibu kota Italia tersebut. Di sisi lain, Manchester United berpotensi mendapatkan keuntungan finansial jika transfer ini terjadi. Saat menjual Greenwood ke Marseille, United disebut memasukkan klausul penjualan kembali yang bisa memberikan tambahan pemasukan dari transfer berikutnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan Roma. PSG dan Arsenal sama-sama meraih pendapatan besar dari Liga Champions 2025-2026 dengan total masing-masing klub menembus lebih dari 2 triliun rupiah dari seluruh rangkaian kompetisi. PSG sebagai juara mendapat tambahan hadiah final sekitar 25 juta euro. Total pendapatan PSG sepanjang turnamen diperkirakan mencapai sekitar 146 juta euro. Sementara itu, Arsenal sebagai runner-up juga mengumpulkan pendapatan besar dengan total sekitar 89,8 juta US dollar dari perjalanan mereka hingga final, termasuk bonus dari setiap fase Liga Champions. Dengan sistem hadiah UEFA yang mencakup fase Liga hingga final, kedua klub sama-sama menikmati pemasukan triliunan rupiah dalam satu musim. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, dikabarkan memiliki ketertarikan besar untuk mendatangkan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, pada bursa transfer musim panas. Laporan dari sejumlah media menyebutkan bahwa Chelsea terus memantau perkembangan Yamal yang tampil impresif bersama Barcelona, meski usianya masih sangat muda. Namun, hingga kini belum ada langkah resmi yang dikonfirmasi dari pihak klub. Yamal sendiri dikenal sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa, sehingga wajar jika banyak klub besar termasuk Chelsea disebut tertarik untuk memboyongnya. Meski demikian, Barcelona diyakini tidak akan mudah melepas pemain andalannya tersebut dalam waktu dekat. Manchester United disebut tengah menghadapi persoalan serius di lini pertahanan menjelang musim 2026-2027. Pelatih Michael Carrick dikabarkan harus memikirkan solusi untuk memperkuat tembok pertahanan timnya setelah munculnya berbagai masalah konsistensi di sektor belakang. Sejumlah laporan menyudutkan bahwa MU sempat mengalami krisis bek tengah akibat cedera dan suspensi yang membuat pilihan pemain menjadi terbatas. Situasi ini bahkan memaksa Carrick melakukan perubahan taktik darurat di beberapa pertandingan. Meski demikian, Carrick tetap menunjukkan keyakinan terhadap skuad yang ada. Ia menilai kombinasi pemain muda dan senior di lini belakang masih cukup kompetitif. Inter Milan dikabarkan mulai mengintip peluang untuk mendatangkan bek Manchester United Harry Maguire pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan media Italia La Gazzetta dello Sport, nama Maguire masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan Inter seiring evaluasi skuad untuk musim depan. Klub asal Serie A itu disebut sedang memantau situasi sejumlah pemain yang berpotensi dilepas oleh klubnya masing-masing, termasuk dari Manchester United. Meski Maguire masih terikat kontrak dengan MU hingga 2027, posisinya di tim utama disebut tidak sepenuhnya aman dalam beberapa musim terakhir. Hal itu membuat rumor kepindahannya kembali mencuat. Jerman menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-0 atas Finlandia dalam laga uji coba internasional.
Deniz Undav menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut setelah mencetak 2 gol. 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Sejak awal laga, Jerman tampil dominan dan mampu mengendalikan permainan. Finlandia kesulitan mengembangkan serangan karena tekanan yang diberikan di Mannschaft. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Jerman menjelang tampil di Piala Dunia 2026. Penampilan lini serang yang tajam juga meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Julian Nagelsmann. Gelandang muda Tyler Fletcher mendapat panggilan mengejutkan ke skuad tim nasional sepak bola Skotlandia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pemain 19 tahun yang merupakan putra legenda Darren Fletcher itu dipanggil setelah gelandang Billy Gilmore mengalami cedera lutut dan harus dicoret dari skuad. Meski baru tampil 2 kali bersama tim senior Manchester United, Tyler Fletcher berhasil mencuri perhatian saat menjalani debut bersama Skotlandia dalam laga uji coba melawan Curaçao. Penampilannya dinilai cukup matang sehingga membuat pelatih Steve Clarke memasukkannya ke daftar final pemain untuk Piala Dunia. Panggilan ini menjadi salah satu kejutan terbesar dalam skuad Skotlandia. UEFA resmi menobatkan Kvichak Kvaratskhelia sebagai pemain terbaik Liga Champions 2025-2026. Winger PSG itu tampil gemilang sepanjang musim dan berperan besar dalam keberhasilan timnya mempertahankan gelar. Kvaratskhelia mencatatkan 10 gol dan 6 assist dalam 16 pertandingan di Liga Champions musim ini. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain kunci PSG di sepanjang kompetisi. Selain penghargaan untuk Kvaratskhelia, UEFA juga memberikan gelar pemain muda terbaik kepada Arda Güler dari Real Madrid atas penampilan impresifnya sepanjang musim. Penghargaan ini semakin menegaskan posisi Kvaratskhelia sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini. Arsenal dikabarkan tertarik mendatangkan Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas. Penyerang asal Inggris itu disebut masuk dalam daftar pemain yang dipantau The Gunners untuk menambah kekuatan lini serang. Manchester United disebut terbuka untuk melepas Rashford secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir. Arsenal melihat Rashford sebagai opsi yang dapat menambah variasi serangan, terutama di sektor sayap kiri. Kecepatan, pengalaman, dan kemampuannya mencetak gol dinilai sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Mikel Arteta. Meski begitu, belum ada tawaran resmi yang diajukan Arsenal. Saat ini situasi Rashford masih terus dipantau, sementara Manchester United menunggu proposal yang dianggap sesuai untuk melepas sang pemain.